Jadi inilah salah satu lubang Belanda tulisan 80-85. Tapi dalamnya bisa kelihatan nih langsung beda kan. Ini terowongan Belanda. Selamat pagi, ini kita masih di Lebong Pandai. Jadi kita mau keliling-keliling lagi, mau lihat lubang-lubang lain, mau lihat Taman Nasional juga. Karena udah sebelahan sama Taman Nasional KS Winci Seblat. Ini kita temenin sama teman kita, Andri. Halo, halo. Nah, kita ikut belakang yuk. Sama Mufin juga di belakang. Ini kita semakin naik ke atas ya, bisa ngeliat asal aliran airnya. Ini dari bawah gunung, tapi sebenarnya ini kayak dari terowongan karena ada bendungan di balik gunung ini. Nah, kita naik. Jadi ini kita mau lihat juga kuburan Belanda dari sebukit ini. Jadi jalannya emang 1 jaman katanya dari desa, karena ini naik mendaki. Ini kita sampai di ujungnya. Ini lubang Belanda nih kayaknya. Lubang Belanda atau PT ini? Oh, ini Belanda nih. Bisa sampai ada relnya sini nggak tuh? Nah, tuh. Itulah. Ini kita habis masuk ke salah satu lubangnya. Nih, lopinya masih dipakai nih. Ini relnya lebih pendek, maksudnya lebih sempit nih. Jadi kita keluar. Mantap. Jadi inilah salah satu lubang Belanda yang sekarang dipakai lagi oleh rakyat ya. Bisa kelihatan tuh lopinya. Nah, ini rumah mereka bikin sendiri juga. Yaudah, kita jalan lagi, kita naik bukitnya terus turun di Lebong Pandai. Di sini kelihatan apel putih tuh, makanya bisa teleponan. Jadi dulu katanya titik buat abang telepon ya, tapi sekarang ada wifi. Ini ada lubang Belanda lagi. Kalau dulu kan banyak ngomong lubang Jepang, ini lubang Belanda nih, lubang emas. Dan di sini ada sinyal, jadi pada teleponan dulu. Lihat nih, ketemu kaki 1000 gede tuh, coba kita sentuh ya, tuk 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 tuk, lucu. Ini kita udah kelihatan Lusang River, Sungai Lusang, dan disinilah tempat makam pahlawan kalau mau cari. Tadi kita mau ke makam Belanda, tapi juga jalan udah ketutup jadi nggak bisa. Jadi kita ke bawah. Jadi kita ini ada di satu dari 3 bangunan Belanda yang masih ada di sini. Semalam nginep di sini, rumahnya Andri. Nah, ini bapaknya, Pak Mat, mau bukain supaya kita lihat bagian atasnya. Yuk. Inilah. Wow. Tuh. Ini bangunan Belanda nih. Sempat direhab juga. Mulai dari zaman Belanda, perbuatan Belanda ini. Iya. Jadi ini ada banyak kamar-kamar ya. Ini kan masjidnya tadi di depan. Nah, kita lihat ke sungai. Nah, ini langsung Sungai Lusang. Mantap ya. Ini ada tangga juga di bawah sini. Inilah bangunan Belanda, satu yang tersisa dari 3. Kita balik lagi, kita ke Napal Putih. Yuk. Oke, kita jalan dulu meninggalkan Lebong Pandai, meninggalkan Pak Mat ini. Luar biasa, kelahiran sini dan sangat terkenal di sini. Warungnya juga bagus. Oke, kita jalan. Ya, dadah. Ini ya. Alat buah zaman Belanda. Sama tinggal juga. Ini kita meninggalkan desa Lebong Pandai. Jadi sebenarnya bisa naik molek dari sini, kalau inget beberapa hari yang lalu. Bisa naik molek dari sini 25.000 sampai Gunung Tinggi. Dari situ lanjut molek lagi 50.000 sampai Napal Putih. Nah, ini mana Murin nih teman kita nih? Gak ada ya. Karena dia mau cobain jalur naik motor, ojek. Jadi ternyata sekarang udah ada akses meskipun sangat sulit, tanah, dan kalau hujan itu biasanya nggak bisa lewat bahkan. Nah, itu kalau paling cepat lagi kering begini mungkin bisa 1,5 jam. Tapi itu pun biaya ojek bisa 150 sampai 250.000. Nah, kebetulan tadi kan sama teman kita Andri, dia memang lagi mau balik, jadi dikasih 150.000 aja dapat, bisa pulang langsung Napal Putih.
Mungkin 1,5 jam 2 jam dia bisa sampai. Sedangkan kita naik molek jalur yang murah, nah ini juga lebih klasik lah. Yuk. Ketika hatimu dan hatiku bertemu di jalan, terdapat dua hati, yaitu hati-hati di jalan. Goodbye. Selamat tinggal Lebong Tandai yang ada di dalam lembah, yang masuknya aja mesti lewat terowongan. Ini terowongannya tapi bagian depannya udah direhab ya, makanya tulisannya 80 atau 85. Tapi dalamnya bisa kelihatan nih, langsung beda kan. Ini terowongan Belanda. Ini keluar juga kita dari terowongannya ya. Tuh. Ya lanjut. Udah di luar desanya aja. Nih. Juga masih ada lubang mas. Mantap. Yuk. Ini di sini pun juga ada tambang. Tuh, bisa kelihatan ya. Ya betul-betul banyak lubangnya. Ini posisi depan jembatan. Udah lewat jembatannya pun masih ada lagi lubang. Mantep ya, padahal pas kesini nggak kelihatan ya, tapi pas balik udah 3 lubang yang kita lihat. Bahaya banget kalau kita masuk tuh, hilang. Tuh lubang lagi, yuk masuk. Ini kita bawa lewatin lubang yang kedua, lubang yang sedang ya, yang paling panjang masih depan lagi. Ya, ditumurin ya, dia udah nyusul dia naik motor. Nanti bakal nembus, katanya ada jalan yang bertanah, jalan hutan, dan jalan perhutanan. Ini terowongan yang terakhir, yang paling panjang. Yuk kita masuk. Itu ujungnya udah kelihatan. Nah, inilah ada jalan. Jadi kayak kalau motor tuh lanjut ke sini tadi, mungkin kayaknya gitu. Ini masuk ke, nanti nyambung di komplek perhutanan. Kita sampai di tempat pemakaman umum Lebong Tandai ya. Dan di sini udah jalannya baik lagi jadi jalan tanah. Dan nanti bahkan jalan tanahnya aja nggak ada, kita bisa jalan di atas rel. Lanjut. Selamat jalan Desa Lebong Tandai. Ini di satu relnya masih ada tulisannya Kapup 1933. Mantap. Tuh, lanjut. Inilah gunung tinggi di tempat terjadi longsor sehingga jalur moleknya tertutup dan hilang. Ini bekas longsorannya ya. Yuk. Ini jadi moleknya udah datang satu. Ini molek Pak Abidin. Kita masih tunggu satu lagi moleknya Pak Eri. Mereka semua jalan setelah nunggu molek yang dari Lebong Tandai, dari atas. Tapi tadi sih sampai kita kesini masih belum nyampe. Sedangkan tadi udah dilihat ya, mendung. Mudah-mudahan kita jalan sebelum hujannya datang, atau mudah-mudahan hujannya nggak kesini. Nah ini sambil nunggu kita mau coba lihat makam Cina dulu nih dekat sini. Yuk. Tuh suara gunturnya ya. Oh biasa. Kita terbangin depan aja deh dari sini. Coba naik dikit.
Kita bisa ngelihat makam Cina dari udara, tapi nggak bisa deketin karena sinyalnya ketutupan bukit. Tadi mau jalan ke sana 500 meter, tapi ini molek yang dari sana udah mau datang. Jadi supaya kita nggak ketinggalan, kita nggak jadi ke makam Cina, kita lanjut pulang aja. Ini molek dari Lebong Tandai sampai juga. Oh, banyak juga yang tuh kan. Ya. Itu moleknya akhirnya datang juga yang kita tunggu-tunggu. Molek Eri. Tuh. Ini moleknya. Agak kesulitan dia naik. Sampai juga jam 4.14 ada teh moleknya. Mau diangkat. Diputar. Nah ini masih ada lagi kargonya. Ini bakal jalan dan balik duluan. Itu moleknya jalan duluan. Kita nungguin yang ini satu lagi, mungkin bisa setengah jaman, mungkin jalan jam 5 lah. Ini masih turunin muatan. Lagi diputer. 2 orang aja bisa muter. Ahli. Ini kargo. Sangkutin. Ini kita udah mau jalan. Kita sekarang duduk di belakang. Nih, langsung bisa ngelihat kargonya. Dan karena kita ikut molek kedua, jadi sepi. Udah tinggal kita aja. Tinggal supir dan kernet. Ini bagi keseimbangan. Kita jalan, kita meninggalkan nambah muatan lagi. Nah, mungkin nambah penumpang. Nah, hujannya basah, mungkin ada yang mau dipindah nih bapaknya.
koyok. Oke, sambungan mungkin ke lampu. Akhirnya kita sampai Napal Putih jam 8.15 menit. Jadi perjalanan yang panjang ya, sekitar 3,5 jam dari Gunung Tinggi. Ya, jadi kita balik saat sini. Besok kita bakal jalan lagi ke Kerinci. Ikuti terus. Sampai jumpa.